Halo Sobat Handal semua, terima kasih sudah kembali di Handal Academy sesi Civil 3D. Kali ini kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Kalau kemarin-kemarin kita bahas surface, sekarang kita bahas alignment, lebih tepatnya alignment horizontal. Jadi teman-teman, alignment horizontal ini fiturnya teman-teman bisa lihat di tab ribbon di sini. Ini ada alignment ya. Kalau alignment vertikal itu profile ya, nama lainnya. Jadi kita sekarang fokusnya ke yang horizontal dulu. Klik ini untuk membuatnya. Lalu teman-teman, karena kita basic dulu ya, jadi kita nggak bahas-bahas yang lain. Nanti kita untuk yang expert dan advance ya, atau apapun lah setelah itu kita bahas baru yang lain-lain ya. Kita mulai dari basic. Klik ini ya teman-teman, alignment creation tools, diklik. Nah lalu muncul bar seperti ini. Teman-teman bisa namakan sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan nama proyeknya Handal Project, misalkan Part 1. Oke, seperti ini alignment alternatif 1 atau enggak alternatif 1, karena mungkin nanti akan banyak alternatif ya teman-teman. Lalu tipe ini ada bermacam-macam. Ini tergantung kebutuhannya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman desain kereta, gunakan yang rail karena nanti fiturnya akan berbeda. Nah, kita fokusnya ke center line dulu. Description silahkan dideskripsikan, misalkan ini tidak memperhatikan volume misalkan ya. Tergantung lah ya, deskripsi tinggal diisi. Start stationnya ya 0 plus 000 saja. Lalu general. Nah site ini wilayah, jadi sebenarnya bisa disetting di awal. Kalau misalkan teman-teman punya beberapa site ya, itu bisa ditentukan di awal. Tapi karena ini nggak ada site-sitean ya, nggak ada wilayah-wilayah yang teman-teman tentukan untuk desain, jadi ya udah nggak usah ada. Terus ini style ini propose saja. Walaupun ini bisa diganti-ganti ya teman-teman, sama kayak surface style sama, tapi kita ikutin template aja propose ya, karena ini kita buat perancangan baru. Sama alignment label setnya, ini mau all label atau no label terserah, ini nanti di label-label nanti kita bisa lihat ya. Lalu desain kriteria, misalkan ini kita mau kecepatan rencananya 40 km per jam karena ini jalan kabupaten misalkan ya, 40 saja tulis. Lalu ini ada checklist use criteria based design atau tidak. Kalau misalkan kita checklist, maka nanti ketika syarat-syaratnya tidak memenuhi ASTO E atau 2011 EMAX atau no super elevation atau apapun, dia akan ada tanda seru yang memperingati. Tapi kalau misalkan nggak perlu deh, saya mau sesuai aturan yang sudah saya buat aja sendiri, misalkan teman-teman udah punya kriteria desainnya sendiri ya, itu nggak perlu di checklist ya teman-teman. Jadi kita uncheck saja, karena biasanya setahu saya engineer yang senior pun ya ngacunya itu ke kriteria desain yang dibuat. Nah kriteria desain itu apa sih? Nanti akan dibahas di luar sesi ya, karena itu bahasannya di konsep, ini sangat teknis di Civil 3D nya ya. Oke, jadi unchecklist saja lalu klik OK. Nah akan muncul seperti ini teman-teman, alignment layout tools ya. Jadi di sini ini ada fitur-fiturnya. Kita fokus ke pembuatan garis pertama di sini. Ini nama fiturnya adalah tengen ya, jadi tengen itu adalah garis-garisnya ya teman-teman, namanya tengen. Nah mau pakai no curves atau weak curves, kita coba dua-duanya ya teman-teman. Sebelum membuat garis, kita masukkan poinnya terlebih dahulu. Oke, poinnya. Nah poin awal proyeknya kita poin ya, lalu masukkan spesifik poinnya, kita tulis enter. Nah terus poin terakhirnya kita tulis juga 233,872,924,961,964. Oke, sudah selesai. Loh, kok tidak ada poinnya? Jadi ini poinnya bentuknya dia titik biasa aja karena belum diedit. Nah, cara editnya biar dia muncul ya poinnya, ini adalah saya kurang tahu ya lokasi di ininya mana, tapi saya terbiasa pakai ini, pakai shortcut. Nah ini shortcutnya adalah DDP tipe. Nah ini teman-teman, poin tipe. Nah pilih yang sesuka hati teman-teman lah. Saya biasanya pakai yang ini, ada bulatan, ada persegi, dan ada plusnya ya. Lalu ini pilihnya yang relatif to screen aja. Jadi kalau teman-teman zoom dia tetap akan muncul, tapi kalau absolute dia ukurannya akan tetap sesuai dengan yang teman-teman isi di sini. Kita pakai relatif saja. Oke. Nah dia baru keluar sini. Nih teman-teman, jadi area desain kita titik awal dan akhirnya ada di sini. Oke, kita lanjut ke pembuatan garisnya. Misalkan kita belum mengidentifikasi, ini masih studi prakelayakan.
Jadi simpelnya tinggal kita poin di tengah ini. Saya lupa ini apa, kita nyalain dulu semua aja ya biar gampang. Oke, nah ini teman-teman. Ini kita klik di sini. Sudah dinyalakan OSNAP semuanya. Lalu kita klik di sini untuk membuat PI. PI itu adalah titik acuan untuk membuat belokan. Dan kita klik tengah lagi. Selesai. Bam. Ini ya teman-teman, alignmentnya jadi. Nah, kalau misalkan buatnya with curve, saya contohkan, misalkan ini with curve, kita mulai dari titik akhirnya yang tadi, karena satu alignment itu harus bersambung ya teman-teman. Nah, dia langsung buat belokan. Langsung tuh. Langsung ada. Lalu belokannya ini berapa? Ini sesuai defaultnya masih 200 meter. Kita lihat ya di sini. Ini klik panorama ini teman-teman. Nah, ini 200 meter. Kok tahu bahannya 200 meter? Tahu dari mana? Jadi di bawahnya satu lagi itu ada aturannya kalau misalkan kita mau membuatnya secara otomatis. Misalkan karena ini simple aja ruasnya gitu ya, udah 100, curve-nya 100 semua. Bisa diatur di sini teman-teman. Curve-nya 100 semua. Tapi biasanya saya nggak merekomendasikan juga sih kalau saya pribadi ya, pengalaman saya, karena itu bisa diatur belakangan lah. Karena nantinya pasti ada aturan-aturan atau ya balik lagi ke kriteria desain kita mau kayak gimana ya. Lebih mudah juga sih kalau masih tanpa curve. Nah, gini kita delete ya teman-teman. Ini cara delete garisnya, klik ini, klik yang ada X-nya di sini, lalu klik di sini, di sini, di sini. Sorry. Nah, itu. Kita lanjutkan lagi, ini kehapus semua ya guys. Ini kita lanjutkan, kita buat klik di sini dan kita sambungkan ke sini. Oke. Cara buat curve-nya kita lanjutkan nanti, tapi itu saja dulu untuk alignment pertama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.